Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Saya menyapa kepada kita semua dimanapun berada. Hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita anugerahnya, kesehatan dan kekuatan sampai hari ini. Bahkan apapun yang kita alami, kita tetap percaya bagaimana Tuhan boleh terus memelihara hidup kita. Tuhan masih terus menyertai hidup kita. Hari ini, mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan baca dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat 13. Ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara, ayat ini bisa kita hafalkan ya. Dan sungguh ayat ini sangat memberkati hidup kita di dalam perjalanan iman kita yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, tema kita hari ini yaitu trust and obey, percaya dan taat. Kalimat ini saudara sering kita dengar, sering bahkan kita ucapkan. Mulut bibir kita ini gampang mengucapkan percaya dan taat, trust and obey ya saudara. Sesuatu yang sering kita ungkapkan dan kita dengar baik lewat pujian, bahkan di dalam mimbar-mimbar gereja. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, untuk kita percaya dan taat kepada Tuhan, ya mudah saja saat keadaan kita baik-baik saja ya. Saat kita dalam keadaan yang baik, yang senang, tidak ada pergumulan, tidak ada pencobaan. Tetapi bagaimana ketika situasi hidup kita sedang sulit, keadaan ekonomi kita sedang dalam pergumulan, usaha kita sedang bangkrut, bahkan juga kita ada yang kesehatannya terganggu, kehidupan keluarga kita berantakan. Apakah di dalam setiap tantangan atau cobaan hidup yang kita alami, apakah kita masih tetap percaya dan taat kepada Tuhan sepenuhnya dalam perjalanan hidup kita yang sulit? Saudara, ini menjadi satu pertanyaan kita. Kita tetap setia mengikuti Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari ini lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca, ada dua hal yang akan mengingatkan kita bagaimana kita bisa tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Meskipun jalan kita terasa sulit, kita masih tetap terus bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, yaitu bagaimana kita harus memiliki hati yang kuat. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 13 ini dikatakan, segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung. Bagaimana seseorang bisa menanggung sebuah beban yang berat di pundaknya? Tentu dia harus memiliki pundak yang kuat. Bagaimana seseorang bisa kuat menghadapi berbagai pencobaan, tantangan, rintangan dalam hidup dia? Tentu dia harus memiliki hati yang kuat. Hati yang kuat ini tidak hanya berdasarkan dari dirinya sendiri,
Tetapi firman Tuhan di sini mengingatkan bagaimana segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya segala perkara yang dapat ditanggung, hatinya begitu kuat, begitu teguh, karena ada Tuhan yang dipercaya, yang diimani, yang akan memberikan dia kekuatan. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus, kalau kita di dalam dunia pekerjaan misalkan ya, kalau kita taat, sudah rajin di dalam sebuah bidang, mungkin bos di mana saudara bekerja akan sayang dengan saudara. Bos di mana saudara bekerja mungkin akan memberikan saudara bonus atau menaikkan gaji kepada saudara. Atau bahkan mungkin akan ada promosi jabatan buat saudara. Nah, itu di dalam dunia pekerjaan saudara. Tetapi saudara, apa yang kita pikirkan ini kira-kira justru berbanding balik yang kita alami. Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus, ketika situasinya ya berbanding balik ya, ketaatan kita justru membuat kita harus menanggung perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Perkara-perkara yang sebaliknya yang mungkin sulit untuk kita hadapi, sulit mungkin kita untuk tanggung. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Yesus, dalam situasi inilah iman kita diuji, saudara. Di dalam keadaan ini, iman kita diuji. Apakah sungguh kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan? Hal-hal yang di luar yang kita alami, keadaan-keadaan di luar yang kita alami, bahkan yang tidak seperti yang kita inginkan, ya, itu menguji kita untuk bagaimana iman kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Meskipun situasinya sulit di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Yesus, firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kepada kita kalau saudara baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Rasul Paulus, dia seorang yang taat juga pada Tuhan. Setelah dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan, dia taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup dia. Dia memberitakan Injil, ya. Secara manusia dia sudah taat kepada Tuhan, tetapi dalam perjalanan imannya, dalam perjalanan pelayanannya, justru dia mengalami perkara-perkara yang sulit. Bagaimana dia harus dipenjara. Saudara, tentu secara manusia kita melihat apa yang dialami oleh Paulus ini adalah satu perlakuan yang tidak adil yang harus dialami. Tetapi kita melihat bagaimana Paulus menghadapinya, bagaimana Paulus menerimanya, bagaimana Paulus tidak mengeluh atau tidak protes kepada Tuhan atas apa yang Tuhan izinkan di dalam hidupnya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini menunjukkan hati Paulus siap, dia kuat menghadapinya karena dia tahu ada Tuhan yang menolong dia. Bagaimana hatinya terus dikuatkan oleh Tuhan menanggung segala perkara yang di luar yang terjadi dalam hidup dia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Yesus, kalimat segala perkara dapat kutanggung mau mengingatkan kepada kita, ikut Tuhan. Kita diminta Tuhan untuk memiliki hati yang kuat, menanggung segala perkara. Percaya dan taat kepada Tuhan artinya kita pun siap menanggung segala perkara yang diizinkan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Yesus, percaya dan taat, hati kita harus kuat menanggungnya. Dan kita kuat menanggungnya karena kita percaya dan kita taat kepada Tuhan. Ya saudara ya. Yang pertama. Nah yang kedua saudara kita boleh belajar apa? Percaya dan taat. Percaya dan taat saudara ada harga yang harus kita bayar. Tetapi dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Nah,
artinya kuat. Tetapi kalimat selanjutnya dikatakan apa? Dapat kutanggung dan dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, jadi dua hal ya. Satu, Paulus bisa menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Ya, dia bisa tanggung dalam Tuhan. Yang kedua, ya kenapa Paulus bisa menanggungnya perkara-perkara yang sulit dalam hidup dia? Karena apa? Dia tahu yang kedua ini yang penting. Ada kekuatan yang akan Tuhan anugerahkan, curahkan di dalam hidup dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, percaya dan taat kepada Tuhan. Kita juga melihat di dalam kisah-kisah Alkitab ya, bagaimana kita melihat api dan kematian tidak membuat ya Daniel dan teman-temannya takut kepada Raja Nebukadnezar. Sekalipun mereka diancam, ibaratnya orang yang ada di perapian, saudara harus siap mati, saudara ya, menjadi abu ya. Tetapi kita melihat Daniel dan teman-temannya, mereka tetap percaya dan taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Saudara, kita melihat juga ya, bagaimana Yusuf, saudara, sekalipun dia dibenci, dia dijual, dia difitnah, dia dilupakan, tetapi Yusuf tetap menunjukkan imannya. Dia tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Apapun segala pergumulan Yusuf, ya, dia tetap percaya, tetap berjalan lurus di jalannya Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus, kita juga melihat bagaimana Ayub, saudara. Meskipun Ayub dijauhi oleh karena sakitnya, dia juga Ayub bagaimana juga istrinya meminta dia mengutuki Tuhan, akan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia dan dia harus menderita sendiri atas sakit yang dia alami. Tetapi Ayub tetap menunjukkan imannya kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan sekalipun begitu banyak pergumulan yang dia alami. Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus, percaya dan taat ini adalah sebuah kalimat yang gampang untuk kita ucapkan. Tetapi ini bukan hanya gampang untuk diucapkan dan kita dengar, tetapi Tuhan juga meminta kepada kita bagaimana kita harus belajar di dalam perjalanan iman kita yang sulit. Kita harus tetap terus percaya dan taat kepada Tuhan, sekalipun situasinya tidak memungkinkan. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus, percaya dan taat kepada Tuhan tidak bergantung kepada situasi di luar yang kita alami. Percaya dan taat juga tidak bergantung dari situasi, perasaan, dan pikiran kita atau mood kita. Tidak. Tetapi bagaimana iman kita kepada Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah salah di dalam hidup kita. Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang akan terus menyertai dan memimpin. Apapun kondisi, kesulitan yang kita alami, mari kita tetap terus percaya dan taat kepada Tuhan. Bahkan sekalipun ya apa yang menjadi permohonan doa kita, misalnya soal kesehatan kita tidak berubah menjadi lebih sehat, Tuhan tetap minta harus percaya dan taat. Misalkan dalam situasi ekonomi kita mungkin tidak berubah seperti yang kita harapkan, Tuhan tetap minta kita tetap sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan, tidak mengambil jalan pintas kita dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan tetap mau dalam kondisi terpuruk hidup kita pun, bahkan di dalam air mata kita, Tuhan tetap mau kita tetap mempercayai Dia seutuhnya dan taat seutuhnya. Seperti Yesus di saat-saat terakhir, sekalipun Yesus tahu bagaimana pengorbanan dan penderitaan yang dia akan alami. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus taat sampai mati. Karena Yesus percaya kepada Bapa yang mengutus dia. Saudara yang dikasih oleh Yesus, biar firman Tuhan terus mengingatkan kita.
terus berjalan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan terus menguatkan kita semua dan biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu adalah ya dan amin. Yang selalu memimpin, menguatkan kami, menegur kami dalam perjalanan hidup kami. Hidup kami boleh sulit, hidup kami boleh punya pergumulan, tapi kami percaya bahwa perkara-perkara yang sulit yang terjadi di luar dari kemampuan kami, jika Tuhan pun mengizinkan, Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu sebagai umat-Mu. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulan apapun mereka. Tolong bantu, kuatkan iman mereka. Berjalan di masa-masa pergumulan mereka. Mereka tetap terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.